Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam pramuka. Baik adik-adik semua, pada materi kali ini kakak atas nama Zakia Jabir SPDI, kakak diamanahkan membawakan materi yakni lagu kebangsaan dan lagu daerah. Nah, lagu kebangsaan dan lagu daerah pada pelatihan Pramuka Penggalang Gudeg Wajo 14029 Pangkalan MTS Asadia Putra 2 Sengkang. Nah, itu ya. Nah, dalam materi kali ini diharapkan kepada adik-adik semua untuk mengetahui berbagai lagu wajib atau kebangsaan serta lagu daerah. Dan tidak lupa juga adik-adik diharapkan agar dapat menyanyikan salah satu lagu wajib dan juga lagu daerah. Nah, di sini kita akan belajar materi lagu kebangsaan terlebih dahulu. Nah, ini ya, lagu kebangsaan adalah suatu lagu yang diakui menjadi suatu lagu resmi dan menjadi simbol suatu negara atau daerah. Nah, lagu kebangsaan ini dapat membentuk identitas nasional suatu negara dan masing-masing negara mempunyai lagu ciri khas tersendiri. Lagu kebangsaan biasanya dinyanyikan di setiap upacara-upacara resmi. Nah, lagu kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia salah satunya adalah Indonesia Raya. Nah, lagu ini pertama kali diperkenalkan oleh penciptanya Wade Rudolf Supratman. Nah, biasanya dalam buku-buku itu disingkat W.R. Supratman. Nah, pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia. Nah, Batavia zaman dulu itu sekarang sudah ganti nama yaitu Jakarta. Nah, lagu ini menandakan kelahiran pergerakan nasionalisme seluruh Nusantara di Indonesia. Dan pertama kali lagu ini ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, ini ya. Ini adalah syair dari ciptaan W.R. Supratman, Indonesia Raya, yang perlu adik-adik ketahui lafalnya, ketahui syairnya, dan juga tidak kalah penting untuk diketahui diketahui cara nyanyinya, cara menyanyikannya. Tapi kita sebagai bangsa Indonesia, insya Allah semuanya bisa ya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, seperti ini syairnya ya. Lagu kebangsaan Indonesia Raya ini penggunaannya juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958. Dan Undang-Undang Nomor 24 Pasal 62 Tahun 2009. Nah, ini ada isinya ya tentang bendera, bahasa, lambang negara, terakhir lagu kebangsaan. Bendera kita ya warna merah putih itu, merah putih merah artinya berani, putih artinya bersih, dan bahasa pemersatu kita itu adalah bahasa Indonesia. Kalaupun kita ke luar negeri atau dalam negeri, kita harus menguasai bahasa Indonesia. Kalau kita ke luar negeri kita tidak tahu bahasa Indonesia, ya bisa-bisa hilang kita kalau tidak ada penerjemah. Begitu ya adik-adik. Selanjutnya lambang negara. Lambang negara kita ya burung Garuda. Burung Garuda yang dibawanya itu ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Kita semua sama akan tetapi tetap satu jua ya. Satu jua yakni bangsa Indonesia. Kulit putih, kulit hitam, yang jelasnya kita adalah bangsa Indonesia. Dan selanjutnya adalah lagu kebangsaan. Nah,
perlu adik-adik tahu, kita ketahui, bukan adik-adik saja, kita semua, lagu kebangsaan kita itu adalah lagu Indonesia Raya. Dengan protokol setiap orang yang hadir pada saat lagu kebangsaan diperdengarkan atau dinyanyikan, kita wajib berdiri tegak dengan sikap hormat. Nah, yang dimaksud dengan sikap berdiri tegak dengan sikap hormat pada waktu lagu kebangsaan diperdengarkan atau dinyanyikan adalah berdiri tegak ya, berdiri tegak, hadirin. Biasanya kalau dalam suatu upacara-upacara itu atau acara-acara resmi itu, kalau misalkan tiba waktunya menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Nah, di sini ya sikap berdiri tegak dan sikap hormat. Kita hormati lagu kita, lagu kebangsaan kita. Nah, yang selanjutnya kita berdiri tegak di tempat dengan sikap sempurna, meluruskan lengan ke bawah, mengepalkan telapak tangan dan ibu jari menghadap ke depan, merapat pada paha, serta pandangan lurus ke depan. Nah, lagu kebangsaan ini bisa juga kita kenal dengan lagu wajib nasional. Lagu wajib nasional itu diciptakan atas dasar keperluan negara yang ingin memunculkan rasa patriotisme, semangat perjuangan, cinta negara, dan mampu membawa identitas sebuah negara. Nah, bukan cuma itu loh, ya. Bukan cuma itu, adik-adik, lagu wajib nasional itu juga ternyata punya beberapa manfaat. Lagu wajib nasional itu, lagu wajib kebangsaan itu punya banyak manfaat ya. Yang pertama adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi tidak serta-merta itu lagu-lagu yang diciptakan itu ya ala kadarnya, tidak seperti itu. Nah, di sini kita menyanyikan lagu kebangsaan itu untuk memupuk atau untuk menjaga persatuan dan kesatuan kita antar negara ya, karena masing-masing negara itu punya lagu wajib tersendiri. Lagu wajib tersendiri tentunya adik-adik pernah nonton bola. Sebelum nonton bola kan menyanyikan lagu kebesaran tersendiri, menyanyikan lagu kebesaran dari negara-negara itu sendiri. Tiba waktunya Indonesia yang main, menyanyikan lagu kebangsaannya pasti ya wajib dinyanyikan itu lagu Indonesia Raya itu ya. Yang kedua, menumbuhkan sifat rela berkorban. Selanjutnya, mengapresiasi jasa pahlawan. Nah, ya tidak lupa juga ya kita itu maksudnya lagu kebangsaan kita itu ya itu mencerminkan para jasa-jasa pahlawan. Kita menghargai semua tenaga-tenaga atau pengorbanan kepada semua para pahlawan, yang telah mendahului kita ya. Dan selanjutnya itu adalah menumbuhkan semangat perjuangan bangsa. Ya, merasa bangga dirinya para pahlawan apabila kita menghargai jasanya, kita menghargai semangat juangnya tempo dulu melawan Belanda demi kita yang sekarang ini. Nah, itu ya, seperti itu. Ya, itu ya manfaat lagu wajib atau kebangsaan. Nah, selanjutnya ada beberapa lagu kebangsaan yang sempat kakak ambil sampel. Tidak semua ya, maksudnya tidak semua kakak ambil sampel di sini karena mungkin waktu yang membatasi kita. Ada 4 sampel lagu wajib atau lagu kebangsaan yang sempat kakak tampilkan di sini. Yang pertama yaitu lagu Maju Tak Gentar ya. Maju Tak Gentar. Maju Tak Gentar ini diciptakan oleh C. Simanjuntak. C. Simanjuntak pasti adik-adik ada yang tahu cara menyanyikan ini ya. Maju Tak Gentar. Ini semua adalah kita menghargai jasa-jasa, menghargai pengorbanan para pahlawan semuanya yang rela mengorbankan dirinya demi untuk merdekanya Indonesia.
Nah, seperti itu. Maju tak gentar, ciptaan dari C. Simanjuntak. Nah, yang selanjutnya adalah berkibarlah benderaku. Berkibarlah benderaku ini ya adik-adik juga wajib tahu ya, wajib tahu menyanyikannya. Nah, berkibarlah benderaku ini diciptakan oleh Ibu Sud. Nah, berkibarlah benderaku di sini ya melambangkan bendera kita. Bendera kita itu adalah lambang suci. Yang lambang suci, merah putih, tidak serta-merta kita juga tidak menghargai para jasa pahlawan kita. Kita harus menghargai juga bendera yang selalu berkibar di depan sekolah kita. Selanjutnya adalah Garuda Pancasila ya. Adik-adik kalau misalkan adik-adik tidak tahu cara menyanyikan ini, silahkan cari di Google, cari di YouTube. Semuanya ada ya, semua lagu-lagu kebangsaan kita bangsa Indonesia ada semua di YouTube atau di Google. Silahkan tugas adik-adik cari lagu kebangsaan minimal yang kita tahu. Lagu kebangsaan itu 10 ya, 10 lagu kebangsaan yang minimalnya kita harus tahu. Lanjut, Bangun Pemuda Pemudi. Bangun Pemuda Pemudi ini adalah ciptaan Alfred Simanjuntak. Alfred Simanjuntak. Kalau adik-adik kalau misalkan adik-adik tidak sempat cari di YouTube atau apa, syairnya bisa adik-adik ada dijual ya di toko buku, lagu-lagu kebangsaan. Silakan adik-adik cari, ada semua di situ ya. Selanjutnya ini adalah Bangun Pemuda Pemudi ciptaan Alfred Simanjuntak. Pasti adik-adik pernah dengar juga ini Bangun Pemuda Pemudi. Biasanya kalau orang berkemah, orang kemah 17-an atau 2 Mei Hari Pendidikan, biasanya ada yang menyanyikan ini lagu Bangun Pemuda Pemudi untuk menghargai jasa para pemuda pada masa itu yang mengorbankan jiwa raganya demi merdekanya Indonesia. Nah, sampai di sini ya materi lagu kebangsaan. Tugas adik-adik di rumah silahkan praktekkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sesuai dengan protokol yang benar ya. Selamat mempraktekkan. Dan juga silahkan adik-adik cari berapapun itu lagu kebangsaan dan perlu juga adik tahu cara menyanyikannya. Karena biasa itu ada anak-anak disuruh menyanyikan lagu kebangsaan biar 5 saja mereka tidak tahu. Maka dari itu kita sebagai penerus generasi, silakan adik-adik juga harus tahu lagu-lagu kebangsaan kita. Nah, sampai di sini untuk materi lagu kebangsaan. Selanjutnya kita pindah ke lagu daerah. Nah, lagu daerah ya. Selanjutnya kita pindah ke lagu daerah. Nah, itu ya. Indonesia itu memiliki ragam budaya dan bahasa. Nah, banyak ya. Indonesia memiliki ragam budaya dan bahasa. Karena hal itu menjadikan setiap daerah di Indonesia itu mempunyai karakteristik tersendiri. Salah satunya adalah melalui lagu daerah. Salah satunya karakteristik kita dalam suatu bangsa, dalam suatu negara itu ya memiliki lagu daerah masing-masing. Nah ini ya, lagu daerah itu adalah lagu yang berasal dari suatu daerah tertentu dan menjadi populer karena menjadi nyanyian khas dari masyarakat daerah tertentu. Jadi semua daerah itu mempunyai lagu populernya tersendiri dengan bahasanya tersendiri, ya, dengan bahasanya tersendiri. Adapun ciri-ciri lagu daerah yang pertama yaitu lirik lagunya menggunakan bahasa dan dialek setempat.
logat setempat. Jadi lirik lagu untuk lagu daerah itu menggunakan bahasa kita sendiri. Contoh, kita bahasa Bugis, jadi ya lagu daerah kita ya lagu daerah Bugis, bahasa Bugis, sesuai dengan dialek setempatnya kita. Lagu daerah menggunakan bahasa dan dialek setempat. Orang Jawa lagu Jawa, orang Inggris lagu Barat, seperti itu ya. Nah, yang kedua, diwariskan secara turun-temurun. Nah, dari nenek moyangnya sampai anak cucunya, semuanya harus tahu ya, harus tahu lagu daerahnya. Nah, kalau ada teman-teman yang tidak tahu lagu daerahnya, berarti orang kesasar. Nah, seperti itu ya. Seperti kita bangsa suku Bugis, jadi lagu daerah kita ya bahasa Bugis. Orang Makassar ya Makassar, orang Kalimantan dan seterusnya, itu yang menggunakan bahasa mereka tersendiri. Nah, diwariskan secara turun-temurun. Yang ketiga, bertemakan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau lagu daerah itu diciptakan, orang buat syairnya bertemakan kehidupan sehari-hari. Apa yang dia alami itu yang dituangkan ke dalam lagu. Dan yang terakhir adalah pada umumnya tidak diketahui penciptanya. Tidak ada penciptanya. Biasanya itu kalau kita beli buku di toko buku, beli buku lagu-lagu kebangsaan, ada terselip lagu daerah yang penciptanya NN, berarti itu adalah lagu daerah ya, NN Nunem, artinya tidak ada penciptanya, seperti itu ya. Tidak ada penciptanya. Jadi silahkan koleksi buku-buku kalau kita mau mengetahui lagu kebangsaan kita, lagu daerah kita, silahkan koleksi buku-buku lagu kebangsaan dan lagu daerah, banyak jadi dijual di toko buku. Adik-adik semua, ini ya salah satu yang sempat kakak tampilkan lagu daerah. Lagu daerah ya, kalau tidak salah ada 4 yang kakak tampilkan lagu daerah, masing-masing dengan bahasa tersendirinya, dengan bahasanya sendiri. Mereka tuangkan ke dalam lagu dan mempunyai juga arti tersendiri bagi mereka yang membuatnya pada waktu itu. Itu ya. Adik-adik semua, mari kita pelajari beberapa lagu daerah yang dari masing-masing daerahnya. Yang pertama ini adalah Kampuang Nan Jauh di Mato. Ada juga ya, ini berasal dari Sumatera Barat. Jadi kalau orang Sumatera itu harus tahu ini lagu daerahnya, Kampuang Nan Jauh di Mato. Ya, bahasanya beda-beda, tidak seperti kita bahasa Bugis. Begitu juga kalau orang Sumatera Barat menyanyikan lagu bahasa Bugis, tidak tahu ya. Tidak tahu karena bukan bahasa mereka. Itu ya. Kampuang Nan Jauh di Mato ini berasal dari Sumatera Barat. Sumbar ya. Sumbar. Selanjutnya ini Gundul-Gundul Pacul. Gundul-Gundul Pacul ini berasal dari Jawa Tengah. Jadi kalau orang Jawa itu ini adalah salah satu lagu andalan mereka, karena lagu daerah mereka Gundul-Gundul Pacul, artinya mereka sendiri yang tahu artinya. Nah, adik-adik lanjut. Ini adalah pasti kalian tahu ini, dan kalian pasti tahu cara menyanyikannya meskipun bukan dari daerah adik-adik. Nah, ini Apuse. Biasanya juga orang sembarang juga menyanyikan lagu ini. Yang jelasnya ini adalah lagu orang dari daerah Papua. Pasti ada juga pernah mendengarkan ini. Kalau tidak pernah mendengarkan ini, silakan adik-adik cari di YouTube atau cari di Google ya. Cari di Google, insya Allah ada itu. Ada semua apa yang kita cari, lagu-lagu apapun itu, silahkan diketik saja apa judulnya, insya Allah akan tampil semuanya. Tinggal kita yang memilih-milih yang mana yang mau kita dengarkan.
Puse ya, puse. Nah, selanjutnya ini lagu terakhir berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, ini adalah lagu andalan kita dari Sulawesi Selatan, suku Bugis. Kalau ada adik-adik yang tidak tahu, lagu daerahnya ya ini Angin Mamiri. Angin Mamiri ya dari Sulawesi Selatan. Nah, kalau adik-adik tidak tahu ya silakan lagi cari bagaimana cara menyanyikannya. Seandainya kita bisa tatap muka, saya bisa menyanyikannya, tapi ini masa pandemi, insya Allah kalau masih diberi kesempatan kita tatap muka, insya Allah kita sama-sama menyanyikan lagu ciri khas kita dari Sulawesi Selatan, Angin Mamiri ya. Yang jelasnya cantik sekali dan menyanyi cantik sekali kalau dinyanyikan. Cantik sekali kalau dinyanyikan ya. Selanjutnya penutup. Nah, adik-adik, terima kasih. Sampai di sini dulu ya materi kakak. Nah, insya Allah di lain waktu kita bertemu. Melewati pandemi ini, insya Allah kita ketemu. Sampai di sini dulu materinya. Semoga bisa dipahami dan dipraktekkan di luar sana sesuai dengan protokolnya. Ingat ya, ada tata cara adab kita apabila kita mendengarkan lagu kebangsaan kita. Sampai di sini lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Satya kuku dharmakan, dharma kuku baktikan, dan salam pramuka. Wabillahi taufiq wassaada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.